Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya ulangi sekali lagi. Sebelumnya selamat datang kepada Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul untuk menyelenggarakan seminar online pada malam hari ini yang alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, kepada guru kita, Baginda Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada pada zaman ini di mana zaman yang dipenuhi dengan kecanggihan dan segala teknologinya. Kemudian tidak lupa pula saya berucapkan terima kasih kepada Ustadz Awaludin Fat yang telah meluangkan waktunya dan pembicara kita pada malam hari ini Ustadz Nusa Dewa yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini karena sepertinya sedang di dalam mobil nih Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Zat-Zat yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada malam hari ini, yaitu seminar online seputar pendaftaran UNIDA dan beasiswa UNIDA. Ya, kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan acara seminar online pada malam. Kemudian, tidak panjang kalam, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, mohon maaf, sebelumnya perkenalkan saya Ratu Rahmawati Dewi, yang insya Allah akan menjadi pemandu acara pada malam hari ini hingga selesai. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk pendiri-pendiri pesantren, kepada pendiri pesantren Modern Darussalam Gontor, kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Amin. Kemudian selanjutnya kita kirimkan Al-Fatihah juga untuk pesantren kita, pesantren Leadership Darut Tarkiyah Primago, untuk guru-guru pesantren Leadership Darut Tarkiyah Primago, untuk seluruh santri dan santriwati dan juga wali santri dan wali santriwati. Semoga kita semua selalu dilambangkan diberi istiqomah. Ya, Alhamdulillah. Ya, teman. Kemudian akan oleh pimpinan pesantren leadership Darut Tarkiyah Primago, Al Ustadz Dr. Awaludin Fajr. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jazakallah Sada Ratu Rahmawati Dewi ya selaku moderator pada kegiatan hari ini. Al Mukarram Ustadz Nusa selaku pembicara dan juga dosen Universitas Darussalam Gontor ya. Ayah Bunda yang hadir pada Zoom seminar pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajah kembali, bersilaturahmi kembali, walaupun hanya dengan virtual Zoom. Semoga ini tidak mengurangi
esensi silaturahmi dan thalibul ilmi ya. Karena kita niatnya belajar untuk mencari informasi, semoga informasi atau dari rangkaian kegiatan ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan tentu ini semuanya atas karunia, nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga dengan alhamdulillah ini meningkat rasa syukur kita, bertambah lagi nikmat yang Allah berikan, dan semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai saat ini, esok, lusa dan sebagainya, itu bisa memberikan upaya dan daya kita untuk terus beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita senantiasa berharap, berazam atau bermimpikan ya. Semoga kita semuanya, keluarga besar kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmah dia akhir kelak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda semuanya, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kegiatan seminar online Primago spesial satu windu ya, sewindu pergerakan Primago yang dimulai dari tahun 2016 dan kini di bulan Juli, dan alhamdulillah sekarang memasuki di tahun ke-8. Rangkaian kegiatan ini sebagai wujud syukur ya, wujud syukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan, dan tentunya ini adalah semuanya adalah min fadli rabbi, dan semoga kita dengan adanya kegiatan ini bertambah rasa syukur kita, dan semoga Allah tambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita semuanya, wabil khusus kepada ayah dan bunda yang hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka sewindu ini banyak sekali rangkaian kegiatan dari ini batch ketiga ya, insya Allah kita akan mengupas tuntas jurus jitu masuk Unida Gontor serta peluang beasiswa. Ayah dan bunda semuanya, sebelum masuk ke pemaparan Ustadz Nusa nanti, ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Nusa Dewa ya. Beliau menyempatkan waktunya karena saya ngeliat beliau dalam perjalanan ya. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau dan terus berkhidmat dan terus ngedampingin bimbel Unida Gontor ya, yang insya Allah yang di-create oleh Primago, dan semoga kedepannya terus berkolaborasi, yang mana kolaborasi ini untuk manfaat dan maslahat. Ayah dan bunda semuanya, tentu sebelum masuk ke materi, banyak orang yang bertanya, Ustadz, Unida Gontor itu apakah hanya lulusan Gontor saja ya? Tentu perlu diketahui bahwa Universitas Islam Darussalam Gontor irisannya pasti ya dari Gontor ada universitasnya gitu. Walaupun berdirinya Unida Gontor atau dulu adalah IPD, Institut Pendidikan Darussalam, yaitu di tahun 1963 dan berubah di tahun 90-an itu menjadi Institut Studi Islam Darussalam, dan kalau tidak salah di 2014 menjadi Universitas Islam Darussalam Gontor yang dikenal dengan Unida Gontor. Tentu mahasiswa-mahasiswanya ada beberapa. Yang pertama adalah mahasiswa yang sudah diberi tugas pengabdian dari Gontor. Jadi kalau kelas 6 air bunda semuanya, kalau anaknya sekarang kelas 6, pengabdian itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengabdian yang ditempatkan oleh Gontor, yaitu pengabdian menjadi mahasiswa guru. Jadi guru Gontor yang mengabdi di Gontor. Itu Gontor 1 dan cabang-cabangnya. Tentu yang berada di Gontor dan cabang-cabangnya, dan kebetulan di situ ada kampus Unida Gontor, tentu secara otomatis mereka bisa langsung kuliah. Dan kuliahnya ini insya Allah free dari pondok, karena mereka mengajar, mengabdi, dan kuliah. Dan kuliahnya ini sudah diberikan gratis dari pondok ya. Dan yang kedua ada pengabdian pesantren alumni ya. Ada juga beberapa alumni Gontor yang selesai pengabdian di pesantren alumni, habis itu selesai pengabdian lanjutkan ke Unida Gontor. Itu ada juga. Nah, dan tentunya kalau lulusan Gontor, kalau nggak salah itu tidak pakai ujian. Nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu dari ISID tidak pakai ujian, yang penting bawa ijazah Gontor bisa langsung masuk. Gitu. Karena emang kecuali kalau saat ini ada beberapa fakultas pilihan yang emang itu harus diseleksi terlebih dahulu.
mungkin seperti farmasi, kedokteran dan sebagainya. Selanjutnya yang ditempatkan di Unida Gontor ya. Jadi mahasiswa pengabdian yang ditempatkan di Unida Gontor. Tentu alumni-alumni yang pengabdian di Unida Gontor ini tentunya mereka ya langsung masuk kuliah ya. Dan yang kedua mereka tetap harus mengeluarkan kos pembayaran ya. Ada uang semester, uang kegiatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bebas pengabdian ya. Dan pengabdi ini ya diberi kebebasan oleh pondok untuk mencari lembaga-lembaga mana, dan yang terpenting dalam 1 tahun Ananda memberikan surat keterangan bahwa dia sudah mengajar atau mengabdi di tempat yang lain. Dari level-level tersebut, alhamdulillah saya kebetulan produk SIMAN, produk mahasiswa murni ya. Jadi ketika saya kelas 6, alhamdulillah saya ditempatkan di Unida Gontor ya, di SIMAN ya, di kampus SIMAN ya. Karena kala itu kampus pusatnya di SIMAN, nggak tahu kalau sekarang kampus pusatnya tetap di SIMAN gitu. Dan itu mahasiswa murni ya. Dan ketika itu hampir sekitar 600 sekian angkatan saya itu masuk ke mahasiswa SIMAN. Dan ketika itu ya tentunya pasti kita dibebankan oleh biaya daftar ulang, habis itu biaya semesteran ya, dan biaya makan dan sebagainya ya. Nah, terus ngajarnya gimana, ngabdinya gimana Ustadznya? Alhamdulillah ketika saya pengabdian di situ ya banyak sekolah-sekolah binaan, TPA-TPA binaan dan desa-desa binaan, sehingga kita bisa langsung berkhidmat kepada masyarakat sekitar. Tentu dalam perjalanan saya di SIMAN ketika itu, kalau secara histori ya alhamdulillah dalam perjalanan 1 tahun ya saya tidak terlalu lancar di kondisi finansial, karena ketika itu orang tua kondisi finansialnya lagi turun gitu, sehingga ketika daftar ulang ya itu alhamdulillah yang terpenting ketika kan bulan Ramadan itu yudisium kelas 6, habis itu bulan Syawal harus kembali ke Unida dengan bawa uang untuk daftar ulang ya. Ketika itu saya membawa surat keterangan tidak mampu bahwa belum bisa daftar ulang, tapi alhamdulillah tetap bisa mengikuti ospek ya. Kan kalau sekarang kan banyak adik-adik kita ini ketika sudah tidak ada biaya dan yang lain itu malu ya. Jadi akhirnya kesempatan yang berharga untuk di Unida SIMAN ini ya tidak diambil. Alhamdulillah saya mengajukan, saya tidak bisa bayar daftar ulang tapi uang DU, tapi alhamdulillah saya tetap bisa ikut ospek dan sebagainya gitu, untuk kegiatan di semester 1 ya. Tapi qadarullah di semester 1, di semester 2 saya tidak bisa ikut UTS dan UAS karena memang kondisi finansial tidak ada. Akhirnya saya tidak bisa mengikuti mata kuliah dan sebagainya, sehingga akhirnya saya diskorsing. Tapi alhamdulillah karena diskorsing adalah hikmah yang luar biasa. Di 2007 saya harus merasakan skorsing. Kalau skorsing ini pasti tidak lulus pengabdian. Jadi adik-adik kita yang mungkin pengabdian itu ya yang penting jangan pernah bolos, jangan pernah dicekal. Kalau dicekal dan yang lainnya pasti otomatis gagal pengabdian. Nah, kalau saya karena emang gak ikut UTS sama UAS karena tidak bisa bayaran, akhirnya saya dianggap semua matrikulasi saya itu zonk ya, tidak lulus karena memang tidak ikut ujian, sehingga akhirnya saya dinyatakan tidak lulus pengabdian. Nah, di masa tidak lulus pengabdian ini ya alhamdulillah saya nyari tempat lembaga untuk bisa mengabdi, dan saya jujur ya saya bersyukur ketika itu saya kembali lagi ke Unida SIMAN, saya merasakan pendidikan yang luar biasa yang ngebentuk saya karakter dan sebagainya ya, karena memang saya produk SIMAN itu. Berbeda di tahun 2007-2008 ya, saya melihat di era saat ini alhamdulillah Unida Gontor sangat banyak peluang beasiswanya ya. Seandainya boleh berputar, mungkin saya pengen nih Unida sekarang nih. Kenapa? Karena peluang beasiswanya banyak. Kalau dulu ya mungkin peluangnya ya sedikit gitu, sehingga akhirnya kita harus mencari sendiri dan sebagainya. Nah, dan kesempatan hari ini alhamdulillah jurus jitu masuk Unida Gontor dan peluang beasiswa ini batch kedua yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Nusa. Nah, dan saya melihat di Unida Gontor saat ini luar biasa alhamdulillah, beasiswa PLN, beasiswa Lajis Asfa dan sebagainya. Ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil oleh anak-anak. Jadi jangan berkecil hati kalau seandainya
anak-anak ayah dan bunda ya kendalanya finansial dan sebagainya, jangan berkecil hati. Yang terpenting adalah akademinya bagus, akhlaknya bagus, non akademinya bagus, dan habis itu mengajukan siapa tahu dapat program yang diberikan peluang-peluang beasiswa yang ada di Unida Gontor. Dan saya melihat peluang ini ya hanya diperuntukkan oleh mahasiswa SIMAN, mahasiswa murni ya, karena kalau mahasiswa guru kan mereka sudah tidak dibebankan biaya. Nah, maka peluang ini sangat luar biasa dan saya melihat dari tahun ke tahun selalu bertambah. Maka peluang ini jangan disia-siakan. Insya Allah buat abang kakak, teman-teman semuanya yang punya mimpi untuk bisa ke Unida Gontor, ayo sama-sama berikhtiar. Kalaupun ingin nanti berdiskusi dan sebagainya, atau mau ikut bimbingannya, bisa langsung ke bimbel masuk Unida Gontor bersama Primago. Tidak akan kalam, terima kasih ayah dan bunda semuanya yang meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi jariah kebaikan dan semoga kita niatkan untuk bisa sama-sama belajar. Mungkin saat ini belum bermanfaat, siapa tahu tahun depan bermanfaat, tahun sebelumnya tahun berikutnya bisa bermanfaat, atau syukur-syukur ada tetangga saudara kita yang ingin masuk universitas berbasis asrama ya bisa direkomendasikan masuk saja ke Unida Gontor. Terima kasih Ustazah Ratu dan Ayah Bunda, selamat menikmati pemaparan dari Ustaz Nusa, dan ini jazakallah khairan Ustaz Nusa, dan semoga beliau terus dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan, dan jazakallah khair. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Awal atas sambutannya. Nah, bagi ayah bunda yang sudah tidak sabar nih untuk yang ingin mendengarkan tips dan jurus jitu masuk Unida Gontor dan peluang beasiswanya. Kemarin udah ada nih beberapa ayah bunda yang nanya ke admin, Sada gimana sih cara dapetin beasiswa ke Gontor? Sada informasi dong, kapan ya Unida itu buka? Nah, pokoknya buat ayah bunda atau kakak, buat abang-abang yang mau masuk Unida tapi masih bingung gimana caranya, kapan pendaftarannya, yang mau dapetin beasiswa tapi juga masih bingung gimana ya cara dapetin peluang beasiswa di Unida, gimana caranya daftar Unida, gimana nyiapinnya. Saya soalnya bukan dari pesantren nih, tapi mau di Unida. Nah, ini bisa langsung disimak, diperhatikan informasi tips dan trik jitu untuk masuk ke Unida Gontor serta peluang beasiswanya. Nah, untuk ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Nusa Dewa. Kepada Ustadz Nusa Dewa, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Panitia penerimaan. Terima kasih kepada Al-Ustadzuna Ustadz Awaluddin Fajz dan tim, dan Ustazah moderator ya, telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan tentang Unida. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mendengar tentang Unida secara sekilas. Untuk detail memang Unida itu merupakan perguruan tinggi berbasis pesantren yang dimana semua mahasiswa hidup di asrama dan didik 24 jam di situ, dengan harapan teman-teman mahasiswa bisa belajar baik dan benar dan fokus dalam pengembangan diri seperti itu. Tentunya Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya ya, melalui tanya-tanya bagaimana sih tata cara untuk tips dan triknya untuk masuk Unida Gontor. Kami kira khususnya untuk teman-teman kalangan yang lulusan Gontor itu sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Aulin Fats, yaitu tanpa ada ujian, Bapak Ibu sekalian, itu langsung menyampaikan ijazah Unida Gontor. Habis itu bisa mendaftar di website kami di pmb@unida.gontor.ac tadi seperti itu. Nah, kalau untuk bagian teman-teman yang dari non KMI atau non Gontor, itu bisa mengikuti beberapa tahapan ujian-ujian yang harus dilewati. Seperti contohnya membaca Al-Quran, terus
tentang berbicara bahasa Arab dengan bahasa Arab yaumiyah atau keseharian seperti itu. Nah, mungkin untuk PPT-nya nggak usah ya, mungkin langsung saya sampaikan saja apa ini. Untuk background saja. Jadi khususnya untuk dari non KMI nanti bisa mengikuti eh, ujian tahapan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah eh, bahasa Arab, dan yang ketiga bisa menyesuaikan materi-materi dasar yang diuji seperti halnya materi dasar IPA dan IPS untuk di prodi-prodi tertentu. Kalau untuk prodi untuk Fakultas Kedokteran itu khususnya nanti itu ada namanya tahapan tes, ya ini adalah tes ITP dan harus dilaksanakan di Universitas Darussalam Konten seperti itu. Dan alhamdulillah untuk Fakultas Kedokteran sekarang sudah berjalan di batch 3 dan sekarang masih tahapan untuk di seleksi tahapan 3 eh, dan target untuk di tahun ini yakni berjumlah 50 orang seperti itu. Terus apakah ada khususan khususnya di kedokteran untuk alumni Gontor semuanya disamakan Bapak Ibu sekalian. Semuanya disamakan dan diuji bagi yang nilainya sampai maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk lanjut di Fakultas Kedokteran. Tentunya di Universitas Darussalam Gontor itu ada berjumlah 8 fakultas dan dari fakultas tersebut ada beberapa macam prodi dan alhamdulillah dari prodi tersebut itu semua kebanyakan mendapatkan akreditasi unggul dan A dan hanya beberapa prodi atau fakultas yang mendapatkan akreditasi B seperti itu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun uh, ada namanya kegiatan reakreditasi dan alhamdulillah semakin membaik dan pada tahun 2021 alhamdulillah Unida Kotor sudah mendapat predikat unggul. Nah, tentunya dari predikat unggul tersebut itu sangat membuka peluang untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah, salah satunya ini ada uh, beasiswa beasiswa unggulan yang diberikan oleh Predikti dan itu diberikan kepada semester 1 dan semester 3. Jadi sifatnya ongoing. Kalau semester 1 itu bisa mengajukan dengan LOE dan kalau semester 3 bisa mengajukan dengan surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, kira-kira apa beasiswa unggulan itu yang didapatkan? Dia akan mendapatkan biaya full untuk studi di perguruan tinggi yang dia tuju. Dan alhamdulillah Unida sudah unggul dan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuka untuk beasiswa tersebut. Dan dari itu teman-teman yang sudah merupakan mahasiswa aktif sekarang berbondong-bondong untuk mencoba mengapply dari beasiswa tersebut. Dan itu beasiswanya full fund dari SPP, ada uang saku dan uang riset seperti itu. Untuk beasiswa unggulan untuk daripada kampus unggulan. Selain itu ada namanya beasiswa yang pra dari beasiswa itu terbagi menjadi dua yang sifatnya adalah pra study dan ongoing study seperti itu. Untuk pra study itu ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu bisa diajukan. Alhamdulillah setiap tahunnya kita mendapatkan slot kisaran 100 Bapak Ibu sekalian dan itu sangat membantu sekali bagi teman-teman yang kurang mampu. Terus ada namanya di semester 4 itu ada beasiswa PLN dan semester 5 ada beasiswa KNB. Ya, ini beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia yang peruntukan pada mahasiswa Unida Gontor dan alhamdulillah pada setiap tahunnya kita mendapatkan kisaran 60 orang dan alhamdulillah dinilai dari Kasih yang Kediri beasiswa beasiswa BI yang ada di Gontor anggotanya pada aktif semuanya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada namanya beasiswa Laziswa, ada beasiswa dari keluarga Bani Zarkasi, ada beasiswa ini lagi diajukan lagi beasiswa dari BSI. Nah, selain itu ini lagi proses pengajuan di beasiswa Bang Muhammad. Intinya kalau daripada beberapa beasiswa yang ditawarkan di Unida itu kebanyakan sifatnya ongoing, Bapak Ibu sekalian. Terus mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya-tanya juga selain dari beasiswa itu ya. Kira-kira apa sih bedanya untuk kuliah di Unida dan kuliah di beberapa kampus-kampus yang di luar? Mungkin kembali pada yang saya telah sampaikan tadi ya.
itu sifatnya di Unida sifatnya asrama Bapak Ibu sekalian, dan anak-anak bisa terjaga. Jadi Ibu Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan kondisi perkuliahan anak Bapak Ibu sekalian. Jadi di Unida Gontor itu Bapak Ibu dijaga selama 24 jam, nggak ada ceritanya Ibu Bapak Ibu soalnya anak nanti istilahnya nongkrong dengan bukan mahram di luar jam yang lumrah, jam 12 masih nongkrong seperti itu tidak ada di Unida Gontor. Dan ada absen seperti itu. Dan untuk kegiatan di Unida Gontor itu yang dinilai bukan hanya kegiatan akademis saja, namun kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi ada namanya passing grade yang harus dipenuhi sebelum mereka uh, memasuki pada ujian tengah semester Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya tahfidz Al-Quran, nah, itu harus ada minimal juz yang dihafal. Terus habis itu ada nilai IPKS, IPK adalah indeks prestasi kumulatif kepesantrenan. Nah, itu melihat tentang kegiatan seperti mengikuti seminar, dia ngerti paper itu ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi semuanya akan dinilai dengan harapan siswa atau mahasiswa itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti itu. Ibaratnya kalau bahasa gaulnya, bahasa bahasa trennya itu mahasiswa Unida Gontor tidak dididik untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu seperti itu. Kuliah pulang seperti itu Bapak sekalian. Nah, dengan seperti itu secara tidak langsung program-program tersebut akan terpenuhi dan daripada semua mahasiswa akan mendapatkan soft skill. Biasanya ada namanya pelatihan apa, dia mendapatkan soft skill, mendapatkan sertifikat, dan harapannya itu bisa membantu ketika anak Bapak Ibu sekalian ketika lulus di Unida Gontor mempunyai latar belakang CV yang bagus seperti itu. Selain itu, di Unida Gontor untuk lulusan itu ada lembaga yang mewadahi Bapak Ibu sekalian. Contoh nih, anak Bapak Ibu sekalian kiranya sudah lulus S1, bingung untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, di Unida Gontor ada namanya lembaga SADC, yang di mana lembaga tersebut mewadahi bagi alumni-alumni yang kiranya masih belum mempunyai tempat untuk berkhidmat. Nah, salah satunya rekan kami di Primago juga ini merupakan salah satu objek untuk eh berkhidmat teman-teman daripada Unida Gontor seperti itu. Nah, jadi harapannya anak-anak ketika sudah lulus Unida tidak nganggur atau mempunyai lapangan pekerjaan atau mempunyai tempat untuk berkhidmat seperti itu. Itu untuk di SADC. Selain itu, alhamdulillah di Unida Gontor sudah mempunyai beberapa MOU Bapak Ibu sekalian. MOU itu adalah kerjasama. Dan kebanyakan alhamdulillah pada di tahun ini, semester ini diumumkan bahwasanya Unida Gontor itu mempunyai predikat MOU luar negeri nomor 10 di Indonesia. Paling tinggi untuk MOU-nya. Dan untuk mahasiswa asing itu nomor 1 se-Jawa Timur untuk jumlah mahasiswa asing. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk kerjasama apa harapannya? Apa kira-kira untuk dampak daripada kerjasama? Yang pertama ada namanya pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu bagaimana? Contoh nih, saya adalah mahasiswa Unida Gontor. Saya memasuki semester 4. Dan di semester selanjutnya, saya melakukan pertukaran pelajar untuk belajar di California University, yang merupakan perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan kita, seperti itu. Nah, maka dari itu di semester selanjutnya saya sudah bisa melakukan pertukaran pelajar seperti itu. Harapannya bisa mendapatkan pengalaman dan relasi untuk mahasiswa tersebut seperti Bapak Ibu sekalian. Selain itu, hasil daripada MOU, implementasinya adalah mendapatkan beasiswa dari program pasca sarjana. Ini mungkin saya agak nyeleweng ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan ceritakan tentang salah satu mahasiswa kami. Dia itu dari non-KMI. Dari non-KMI, SMA murni, ingin masuk Unida, akhirnya dia diterima dengan tanda kutip matrikulasi dalam tempo 1 tahun. Akhirnya dia mengikuti matrikulasi tersebut, setelah itu menjadi mahasiswa Unida Gontor, selesai wisuda, ketika wisuda ternyata menjadi mahasiswa terbaik, mahasiswa terprestasi, IPK-IPKS-nya paling tinggi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman non-KMI untuk berkecil hati masuk Unida. Nanti ada namanya karena memang bahasa yang akan disampaikan pada kuliah adalah bahasa Inggris, maka dari itu harus dimantapkan bahasa-bahasa tersebut seperti Bapak sekalian.
Nah, contoh kembali ke Pak Cita tadi ya, yang namanya Swilan, namanya Siva Atta Mahdi. Dia dari SMA murni, masuk Unida, diterima secara matrikulasi, ikut matrikulasi, jadi mahasiswa terbaik. Habis itu dia jadi staf di Unida Gontor. Setelah itu dia mencoba mengapply beasiswa ke Turki berbasis daripada MOU tadi. Alhamdulillah Qadarullah diterima. Sekarang alhamdulillah menjadi mahasiswa S2. Dia mengambil S2 di Turki, jadi mahasiswa ini dengan beasiswa dari pemerintahan Turki. Basisnya adalah MOU seperti itu. Itu adalah dampak daripada MOU. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampaikan, mungkin sebelum saya menyampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, kira-kira di Unide apa sih, apa adanya apa sih gitu loh. Kalau kalau bila kami sampaikan, emang di Unida apa yang nggak ada, mungkin itu saja Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita langsung kepada sesi pertanyaan. Terima kasih. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum masuk ke moderator, ini Bang Nusa, ini kan saat ini kalau nggak salah bulan Juli ini ada gelombang 4 ya. Mungkin bisa diinformasikan gelombang 4 itu konsepnya seperti apa, terus habis itu jurusannya apa saja, karena memang kemarin ada yang dari orang tua dari Solo tersebut, beliau minta, Ustadz ini saya pengen ngambil jurusan PAI, kebetulan di PAI belum dibuka gitu kan ya. Nah, ini kalaupun nanti sana apakah boleh daftar sekarang walaupun nanti masuknya nanti di bulan Syawal. Nanti mungkin itu kasih clue kisi-kisinya Ustaz Oke. Musa sehingga nanti orang tua ada insight tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Eh, Baik Ustadz Awaludin, terima kasih atas arahannya. Jadi sekarang kita memasuki di gelombang keempat ya Ustadz ya. Di gelombang keempat ini ada beberapa prodi yang siap melaksanakan semester. Yakni adalah yakni ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, prodinya Ekonomi Islam dan Manajemen Bisnis. Habis itu ada di Syariah, itu di prodi Perbandingan Madhab dan HES Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu ada namanya prodi TB apa TIP, Teknik Industri Pertanian, dan di prodi Agroteknologi. Nah, kalau untuk yang program semester ini, jadi si Fulan ingin daftar dan diterima langsung mengikuti perkuliahan Ustaz. Langsung nanti atas bimbingan secara private daripada dosen daripada prodi tersebut. Harapannya bisa mengajar materi yang telah diselesaikan tersampaikan di semester ini gitu, yang mungkin tertinggal dalam beberapa minggu seperti itu. Nah, untuk bagi prodi yang kiranya belum siap untuk melakukan program semester, itu juga tetap dibuka Ustadz Awaludin. Jadi tetap dibuka, tapi dengan target untuk tahun ajaran mengikuti pada bulan Syawal nanti. Contoh di PAI itu tetap dibuka Ustaz. Jadi kita kalau bila kita sampaikan, kita mengawali saat pembukaannya. Kalau dulu kita pembukaan kita awali dengan mungkin Hamin 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, kita sekarang lebih awal seperti itu. Nah, untuk yang beberapa prodi, ini ada beberapa prodi yang selesai saya sebutkan tadi, yang kiranya masih belum siap untuk melakukan semester, lah ini juga tetap dibuka, Ustaz. Dan namun tahun ajarannya tetap pada bulan Syawal nanti seperti itu. Nah, kalau seandainya mungkin ini bisa jadi ya, jadi opsi. Contoh nih, si Fulan sekarang daftar di PPA atau di PAI gitu ya. Prodinya Ustadz Abdulaudin sepertinya PAI dulu ya. Ya, di PAI gitu ya, di Iya, PAI. betul. Ngambil di PAI, ternyata alhamdulillah kalau diterima gitu Ustaz. Nah, mungkin bisa coba apply untuk beasiswa unggulan itu Ustaz, dari Kemendikbud. Hmm. Jadi kita bisa menerbitkan LOE nanti, Letter of Accession Non-Conditional, itu sebagai bahan untuk apply daripada persyaratan beasiswa unggulan. Itu beasiswa unggulan lumayan Ustaz Awaludin. Ini Bapak Ibu sekalian, beasiswa unggulan itu full fund. Jadi SPP itu dibayari, ada uang sakunya. Untuk riset skripsi itu nanti ada ada apanya ada dananya seperti itu. Maka dari itu ini adalah beasiswa yang baru, sangat baru sekali. Kalau boleh saya sampaikan, mungkin saya pengen jadi mahasiswa lagi Ustaz Auludin. Pengen jadi Hmm. mahasiswa UNID, dan
mungkin pengen jadi lebih muda lagi gitu. Dan mendapatkan beasiswa seperti itu. Eh, Mungkin itu saja Ustaz yang bisa kami Oke, sampaikan. syukur Ustaz. Oke, apaan Ustaz? Afwan. Silakan moderator diambil alih. Iya, siap. Oke, syukron. Jazakumullah khairan, Ustaz Nusa Dewa atas penjelasannya. Nah, ini sebelum kita ke tanya jawab nih bagi ayah bunda yang punya banyak pertanyaan, boleh langsung di kolom chat. Nah, jadi ya sudah tahu bedanya antara apa sih bedanya kuliah di Unida sama di luar. Yang jelas kalau di Unida ini dia sistemnya asrama dan berbeda dengan di luar yang mungkin harus perlu ngekos dan kita juga tidak tahu pergaulan di kos-kosan itu seperti apa, yang entah anandanya mungkin izinnya main tetapi ternyata kemana. Nah, mungkin buat ayah bunda yang khawatir mau mengkuliahkan anandanya tapi khawatir pergaulan dan lingkungannya. Nah, itu bisa banget dimasukin ke Unida. Tidak mesti harus dari alumni KMI, tetapi non KMI juga bisa. Bisa dipersiapkan untuk ujian baca Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, dan ujian tes dasar di IPA dan IPS-nya. Nah, selain itu juga untuk di Unida ini tidak mengajarkan untuk mahasiswanya dididik menjadi bukan mahasiswa kupu-kupu yang artinya habis kuliah pulang tapi insya Allah kalau kuliah di Unida itu anandanya masih diberikan kegiatan-kegiatan yang positif yang mana di seminarnya dan soft skillnya juga terasa dan lain sebagainya. Nah, bagi ayah bunda nih yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tips triknya untuk masuk ke Unida, mungkin anak-anaknya sekarang sedang kelas 10, kelas 11 nih boleh langsung ditanyakan. Bisa via chat atau diangkat tangannya. Nah, ini sudah ada satu yang bertanya, Ustadz. Ini dari Bunda Hesi. Ustadz izin bertanya, jika anak kuliah Unida, tapi tertarik dengan jurusan lain seperti kedokteran, apa bisa ikut tes di FK tersebut dan kalau riset apakah boleh riset di luar Unida? Nah, ini bagaimana Ustaz mengenai kedokteran? Bantu juga. Terima kasih Ustazah. Mohon izin bantu menjawab daripada pertanyaan tersebut. Jadi perihal tentang ikut tes di Fakultas Kedokteran, itu sifatnya untuk umum. Jadi semuanya bisa untuk mengikuti ujian daripada Fakultas Kedokteran. Walaupun si Fulan mungkin ya mendapatkan pengabdian di mana, bisa meminta izin dan mengikuti untuk tes tersebut seperti itu. Terus selanjutnya perihal tentang riset ya di luar Unida seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan riset kolaboratif dengan beberapa kampus, dengan ITB, dengan UI, dengan kampus-kampus ternama, dengan UGM. Ya kalau kemarin itu ada namanya KKN tematik bersama kolaborasi dengan ITB di Telaga Ngebel. Alhamdulillah terrealisasi. Jadi tidak ada namanya batasan untuk melakukan riset bersama, tapi dengan tanda hal yang positif. Sebetulnya walaupun dengan diperbolehkan, tapi nanti ada namanya controlling daripada teman-teman DKP, Direktorat Pesantrenan, untuk daripada perizinan untuk melakukan riset yang ada di luar seperti itu. Mungkin itu saja saja. Oke, siap. Gimana Bunda? Apakah sudah terjawab? Bunda Hesi. Oh, Ustadz maksudnya anaknya sudah kuliah 1 tahun di Unida, tapi ingin ke Fakultas Kedokteran. Apa boleh ikut tesnya? Jadi pindah jurusan gitu ya, Bun, untuk panandanya. Kalau sementara ini informasi yang Hmm. kami dapat itu boleh. Oh, Jadi boleh boleh. saja. Kemarin ada kasus guru gontor. Jadi dia mahasiswa Profito, sudah semester 5 dokteran. Ya, kami persilakan saja. Tidak masalah. Boleh Bun, jadi jika Ananda yang sekarang mungkin di fakultas lain terus mau pindah ke kedokteran, nah itu boleh, bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah mungkin untuk ayah bunda yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah syukur. Semoga menjawab bunda. Afwan, Afwan Bunda. Iya, siap. Ada pertanyaan lain? Iya, gimana ya bunda? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin tadi ada yang beberapa yang kurang saya jelaskan ya Ustazah ya, perihal Oke, tentang boleh. tips dan triknya ya untuk masuk Unida. Saya kira tips dan triknya itu tidak beda jauh dengan masuk Gontor seperti itu. Apalagi kalau seandainya eh, calon mahasiswa yang merupakan santri di Primago, itu saya kira tidak akan sulit untuk mengikuti tes tersebut seperti itu. Kalau mungkin ada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada anaknya mungkin sekarang SMA gitu ya. Bingung nih arahannya kemana masuk Nida. Gimana sih indikatornya? Bagaimana sih tata cara untuk pembelajarannya? Mungkin masih bingung lah. Ini alhamdulillah kita Unida Gontor sudah kolaborasi dengan Primago. Bimbingan masuk Gontor. Dan nanti bisa tanya lebih ke Ustadz Awaludin Fadz untuk perihal tentang bimbel tersebut. Seperti itu. Selain itu selain itu untuk memenuhi daripada bimbel tersebut, insya Allah pada bulan apa Ustaz tadi untuk ada namanya Daurah Arabiyah Ustaz ya. Insya Allah Daurah Arabiyah Desember, Ustaz, ya insya Allah Desember pas Daurah liburan. Arabiyah yaitu eh, bisa jadi kayak simulasi Ustaz ya. Bisa jadi Oke. untuk simulasi untuk bimbingan masuk Gontor, masuk Unida Gontor oleh Primago seperti itu. Mungkin bisa ngikuti daurah tersebut untuk mungkin kalau ibaratnya itu apa namanya test drive atau gimana jajal lawak atau bagaimana gitu ya Ustaz. Iya, Atau betul. nah, nanti tidak bisa jauh seperti itu. Mungkin itu saja Ustaz saja tambahannya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lain Ustaz. Untuk beasiswa full apa nih? Full fund selain beasiswa unggulan, apakah ada beasiswa yang lain seperti beasiswa PBSB Kemenak Ustaz? Oh iya, untuk biasanya PBSB daripada Kemenak itu sementara baru masuk di pasca saja untuk di program pasca. Kalau untuk S1 kita tidak masuk di Kemenak karena memang Unida Gontor sudah tidak ada hubungan dengan Kemenak seperti itu. Jadi eh, untuk pelaporan kita langsung sudah di PD Dikti seperti itu, di Dikti LLD itu semuanya. Mungkin itu saja Ibu atau Bapak. Bagaimana Bunda Uswatan Hasanah, apakah terjawab? Nah, semoga menjawab ya Bunda. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini langsung aja kita pertanyaan ketiga. Ustadz, kalau sudah selesai pengabdian terus mau kuliah di Unida, apakah itu termasuk mahasiswa murni? Enggak. Kalau bagi yang sudah selesai pengabdian, itu hitungnya bukan mahasiswa murni, tetap mahasiswa eh, mahasiswa apa ya? Ya, mahasiswa dari Gontor tetap seperti itu. Kalau mahasiswa murni itu kan terbagi menjadi dua ya konteksnya ya. Ada mahasiswa murni yang pengabdian, mahasiswa murni yang tanpa pengabdian, dia langsung disimpan. Ada mahasiswa guru yang ada di Gontor. Kalau seandainya selesai pengabdian, dia masuknya di Siman, yaitu mahasiswa murni. Kalau selesai pengabdian, dia masuknya di Gontor, ya dia mahasiswa Robito seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk penjelasannya dari pada mahasiswa seperti itu. Oke, siap. Dan izin bertanya, Ustadz, kalau untuk farmasi apakah benar hanya untuk di Putri saja? Betul, untuk farmasi masih untuk Putra masih belum dibuka. Ini rencana ke depannya akan dibuka. Dan ini alhamdulillah ada kabar baru bahwasanya eh, di Unida Gontor sekarang telah dibuka pendidikan profesi untuk apoteker. Oh. Ada pendidikan profesi apoteker. Alhamdulillah pada tahun ini sudah di ACC. Insya Allah tahun depan akan terrealisasi. Lah, jadi teman-teman yang kiranya sudah di Gontor selesai farmasi tidak perlu untuk susah-susah masuk di perguruan tinggi, bisa mengikuti program akselerasi juga untuk program tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya ini. eh, Masya Allah masih banyak pertanyaan Ustadz. Semoga. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana aturan penggunaan HP baik bagi mahasiswa putri dan putra. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada beasiswa untuk calon mahasiswa yang hafiz 30 juz dan ingin mengambil Fakultas Kedokteran Unida? Apakah ada beasiswa khusus? Oke, yang pertama tentang masalah peraturan untuk membawa mobile ya.
atau HP seperti itu. Lah, itu dibatasi Bapak Ibu sekalian. Boleh, tapi ada batasnya. Contoh, anak mahasiswa baru itu tidak boleh menggunakan Android. Kalau di Putri itu boleh menggunakan dari semester 1 tidak boleh menggunakan Android dan tidak boleh memegang HP. Lah, kalau untuk Putri. Dan itu bisa dititipkan kepada ustadz-ustadzahnya untuk supaya bisa dikontrol. Nah, untuk mahasiswa itu boleh menggunakan HP ketika sudah memasuki semester 3 dan itu dikontrol. Jadi sifatnya nanti di setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ada namanya pengecekan HP seperti itu. Terus selanjutnya tentang anak yang hafid Al-Quran 30 juz. Untuk hafid Al-Quran 30 juz untuk beasiswa dari kedokteran kami masih belum mendengar tentang beasiswa untuk yang tahfidz untuk yang kedokteran. Tapi intinya untuk yang hafid di kedokteran itu akan menjadi nilai plus ketika ada namanya sidang internal kami untuk diterimanya mahasiswa tersebut di Fakultas Kedokteran seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Nih, ini mungkin langsung saya jawab aja ya, Ustazah ya. Oh ya, boleh. Untuk KMI masuk FK, Unida, apakah harus ngabdi dulu? Akreditasi FK sekarang apa ya? Nah, ini dari Ibu Uswatun Hasanah. Untuk KMI FK, kalau diterima dia tidak usah ngabdi, langsung diterima dan nanti dia langsung pulang dan mempersiapkan diri untuk tahun ajaran kalau sebenarnya sudah diterima seperti itu. Kalau sudah diterima nanti dia lanjut untuk pengabdian. Terus nantinya untuk akreditasi FK apa sekarang sementara masih belum akreditasinya karena memang masih baru dibuka. Nah, namun alhamdulillah untuk pengajar kita mengambil dari beberapa kampus-kampus unggulan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana ya Bunda? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oh ini, Unida kampusnya dipisah juga enggak? Kampus Putra Putri, iya kampusnya dipisah, Bapak Ibu sekalian. Kampusnya yang Putra itu di Ponorogo, yang Putri di Mantingan. Jadi tidak ada namanya interaksi secara langsung antara Putra dan Putri. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana ya Bunda? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Yang masih penasaran seputar Unida, cara masuk Unida dan lain sebagainya? Ini jika ada beasiswa untuk beasiswa pasca itu apakah Anandanya terikat untuk mengabdi di Unida atau tidak terikat? Kalau sementara ini untuk pasca tidak ada pengabdian. Oke, hanya untuk S1 ya, Ustaz? Oke, S1 pun itu hanya beberapa beasiswa yang khusus, Ustazah. Contoh Oh, ada bagian B, ada KIP, ada namanya pengabdian setahun. Pengabdian tidak konteksnya itu bukan untuk ngabdi tinggal di Unida, tidak. Nanti akan mungkin ada beberapa yang dikirim di perusahaan-perusahaan yang bonafit di Indonesia seperti itu. Jadi kita harapannya dengan adanya pengabdian atau berkhidmah MOU kita dengan perusahaan yang di Indonesia bisa terimplementasi untuk serapan tenaga kerja seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi, Sat. Untuk biaya Fakultas Kedokteran, apakah semua sama? Tergantung gelombang Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sarankan di gelombang pertama saja itu lebih murah. Kalau gelombang 2 agak naik, gelombang 3 agak naik. Saya kira di semua kampus seperti itu. Nah, bagi yang Bunda yang ingin daftar bisa di gelombang 1. Nah, Oke, kemudian untuk biayanya, kira-kira nih kalau ayah bundanya mau lihat biaya apa dari SPP, asrama dan untuk UKT itu apakah ada di website atau bagaimana, Ustaz? nanti kalau untuk website sementara masih dalam perbaikan. Nanti kita bisa share ya untuk detail biaya di grup ya. Oh ya boleh, Saza Ustaz. ada grupnya. Iya boleh, Ustaz. Ini mungkin untuk ayah bunda yang mau masukin anandanya ke Unida biar ada ancang-ancang dulu untuk biayanya gitu, Ustaz.
Gimana ya Bunda? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya dan apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Baik, mungkin Ayah Bunda jika tidak, oh, ah, ini mungkin terakhir ya, atau mungkin kalau masih kita kasih 2 pertanyaan lagi. Apa aja yang harus dipelajari jika ingin tes kedokteran Unida, Ustaz? Untuk kisi-kisi daripada kedokteran ya Bapak Ibu sekalian, itu seperti halnya ujian yang eh, SNMPTN gitu loh, kayak SPMB seperti itu. ITP, terus kalau seandainya biologi lebih ke organ tubuh, seperti itu. Fisika, kimia, matematika, biologi lah. Materi-materi IPA seperti halnya yang diajarkan di tingkatan SMA. Jadi tahapannya itu hampir sama dengan tes untuk masuk SNMPTN. Oke, mungkin itu saja. Nah, ini, Satu kali lagi saja ini. iya siap, ini terakhir ya Ustaz. Untuk Ananda yang sedang pengabdian di Unida masih bisa pindah jurusan kah Ustaz? eh Kemungkinan bisa, mungkin diarahkan anaknya ke kantor kami saja, Ustazah. Ibu, seperti Oke, itu. siap. Baik. Nah, mungkin itu ya. Kita akhiri. Mungkin kok jika dari ayah bunda masih banyak yang ingin bertanya, mungkin bisa nanti kita ada grupnya ya yang untuk apa peluang beasiswa dan pendaftaran Unida bagi ayah bunda bisa bergabung di grup tersebut. Nah, insya Allah nanti juga untuk rincian biaya dan lain sebagainya juga kita bantu share di grup tersebut. Nah, mungkin untuk mengakhiri apakah ada closing statement, Ustaz? Oke, kalau closing statement dari kami, intinya sekarang mungkin kita melihat zamannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang kiranya zaman tersebut bisa jadi anak-anak bisa terpengaruh dengan lingkungan. Intinya, kalau kami sampaikan, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan diri anak-anak kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kami sarankan di pesantrenkan saja itu lebih aman, apalagi tingkat kuliah, Masya Allah sekarang untuk pergaulannya ya kalau kami sampaikan bahwa seks bebas di mana-mana ini, saya kira ini perlu ya kita arahkan anak-anak kita karena memang zaman sekarang adalah eh, lawan daripada atau apa ya istilahnya ya, saya lawan daripada untuk mendidik anak adalah tentang pergaulan-pergaulan bebas seperti itu. Arahan kami eh, dipondokkan saja. Selain itu, anak-anak sekarang tuh sifatnya juga bukan yang aktif untuk mencari, mereka perlu arahan seperti itu. Kalau kita lepas, kami takutnya malah tidak ada arahan. Maka dari itu kami sarankan masuk ke unit kantor saja. Mungkin kalau untuk detail tahapan untuk masuk di kantor bisa menghubungi Primaku. Mungkin untuk biaya bisa menghubungi kami untuk pembiayaan daripada masuk unit kantor. Mungkin itu saja Ustazah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, siap. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz Nusa Dewa yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta menjawab pertanyaan dari ayah bunda yang selama ini mungkin masih bingung tentang UNIDA itu bagaimana tata caranya dan apakah untuk biaya-biaya dan bagaimana cara mencari beasiswa untuk UNIDA. Insya Allah semoga terjawab pada pertemuan kali ini dan jika memang dari ayah bunda masih ada yang ingin ditanyakan bisa bergabung di grup kami yaitu untuk grupnya nanti kami share dan nanti untuk informasi mengenai pendaftaran UNIDA dan tadi biaya-biayanya juga insya Allah kami bantu share. Nah, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita seminar tips dan trik gitu untuk masuk UNIDA dan peluang beasiswa pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta Kepada Ustadz Nusa Dewa, Ustadz Awaludin Fas, dan ayah bunda yang telah mengikuti seminar pada malam hari ini, jazakumul khairan, semoga sehat selalu. Saya Ratu Rahmati Dewi, pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih warahmatullahi Ustaz Musa. wabarakatuh. Masalamah. Waalaikumsalam Ustaz. Syukron Ustadz, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih Ustaz Ratu. Semoga ini bisa berlanjut dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Mohon izin. Amin, 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 amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita, gimana cara keluar?